Sidang jamaah Jumat Allah yang berbahagia, kesempatan yang berkah Jumat ini, khatib akan mengetengahkan sebuah tema korelasi haji dan pembentukan spiritual akhlak. Kita hidup di zaman di mana moralitas umat mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Bahkan kalau boleh dibilang mengkhawatirkan. Pernyataan saya bukan hanya utopia atau isapan jempol, tapi saya mencoba menggali data-data yang valid oleh lembaga-lembaga resmi di Indonesia ini. Tengoklah yang pertama hadirin, satu penyakit yang diharamkan Allah tapi digandrungi oleh banyak sekali manusia. Salah satunya adalah perjudian, atau yang lagi marak hari ini adalah judi online. Ini adalah penyakit yang diharamkan tapi digandrungi. Bahkan menurut data di 2025 ini, uang yang berkisar di taruhan media judi online mencapai 1.200 triliun. Bukan sekedar juta, bukan sekedar miliar, tapi adalah jumlahnya triliun. Anehnya lagi, rata-rata dilakukan orang dengan ekonomi yang mengenaskan. Ini patut menjadi keprihatinan kita. Data selanjutnya yang memprihatinkan hadirin, betapa perilaku seksual atau seksual bebas, kata pemerhati anak 50%-nya itu dilakukan di dunia remaja. Tidak berhenti dengan kasus seksual bebas ini hadirin, bahkan hari ini merambah di dunia medis, dilakukan oleh aktor-aktor naskes, yang dilakukan manakala hamba-hamba tak berdaya di ruang anestesi, bahkan di ruang operasi. Ini adalah mengejutkan sekaligus memprihatinkan, dan ini nyata. Lalu kemudian hadirin, KPK juga mencatat bahwa korupsi yang marak itu ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Logikanya di dalam pranata masyarakat, orang berpendidikan tinggi itu adalah panutan. Tapi anehnya, ini juga menjadi aktor korupsi besar di Indonesia ini. Bahkan hadirin, UNESCO juga mencatat sebuah data penurunan angka disiplin angkatan kerja. Perilaku-perilaku yang rendah banyak dilakukan di komunitas dunia para pekerja. Ini adalah nyata, ini adalah data, dan ini memprihatinkan buat kita semua. Pertanyaan selanjutnya hadirin, pertanyaan besar kita adalah yang harus kita renungkan bersama, mengapa moralitas kita runtuh meski ibadah itu banyak dilakukan oleh mereka? Sebab satu jawaban sementara yang pasti adalah bahwa ibadah banyak dilakukan orang tanpa penghayatan dan kemudian bertransformasi dalam makna-makna dari simbol-simbol ibadah itu. Hari ini hadirin adalah momentum ibadah besar umat Islam, yaitu haji. Kaum muslimin hari ini, kloter-kloter awal telah berada di negeri impian. Impian setiap orang mukmin untuk menginjaknya, yaitu bumi Mekah dan Madinah Mukarramah.
Mereka rame-rame untuk kemudian menjalankan beberapa ritual rangkaian haji. Harapan kita, haji tidak hanya menjadi kemudian ritual belaka, tapi simbol-simbol ritual ini memiliki andil peran moral besar untuk kemudian kebangkitan bangsa kita. Haji hadirin bukan hanya ritual, tetapi sebuah latihan spiritual sekaligus latihan moral untuk menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang disiplin, dan pribadi yang bermoralitas yang tinggi. Kita berharap hadirin dan bertumpu harap mudah-mudahan jamaah Kota Jayapura yang akan berangkat tanggal 18 nanti, kirim doa kiranya mudah-mudahan semua menjadi hajjan mabrura. Amin ya rabbal alamin. Bukankah hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang menunaikan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, kata-kata yang jorok, kemudian fusuk, berbuat maksiat, dan jidal, berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Sekali lagi hadirin, haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi transformasi moral. Seorang haji sejatinya adalah yang sepulangnya dari Mekah membawa kesolehan sosial, bukan hanya sekedar gelar haji yang disematnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumu waladhu ummuh." Barang siapa berhaji dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik, maka ia pulang seperti hari ketika dilahirkan oleh ummu ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pandangan ulama kaslik memperkuat hal ini. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 300, dia berkata, tujuan haji bukanlah hanya untuk tawaf dan sa'i, melainkan menghancurkan ego, menghidupkan takwa, dan kemudian membangun akhlak terhadap Allah dan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Maka mari kita jadikan haji sebagai ibadah pembentuk masyarakat yang bermoral tinggi. Haji mengajarkan kesetaraan, semua mengenakan ihram tanpa status sosial. Haji menumbuhkan kesabaran dan disiplin dalam semua profesi. Juga haji membangun komitmen terhadap larangan maksiat dan mengendalikan diri. Jika ini umat Islam sungguh-sungguh memahami makna ibadah haji ini, maka ia akan kembali menjadi agen perubah di tengah-tengah masyarakat. Kebanggaan masyarakat muslim, kebanggaan bangsa Indonesia, dan kebanggaan gelar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hendak bermimpi berhaji, Allah berikan kemudahan jalannya. Orang yang hendak berangkat, mudah-mudahan Allah anugerahkan keselamatan padanya. Dan orang yang kemudian telah berhaji, mudah-mudahan mabrur adanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.